Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zia Nazalia Aini Syifa dengan NIM 2004148 dari jurusan Pendidikan Biologi A 2020, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang sudah saya tulis dengan judul Pengaruh Keluarga Bilingual Terhadap Kemampuan Literasi dan Retorika Anak. Saya akan menjelaskan setiap bagian dari artikel ilmiah ini. Ada 4 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Baik, saya akan menjelaskan pendahuluan. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan setiap individu untuk berinteraksi dan merupakan faktor penting bagi kehidupan. Semua ekspresi, perasaan, gagasan kita dapat tersalurkan kepada orang lain melalui bahasa. Nah, Herab 1997 dalam Yarsoe 2017 mengatakan bahwa salah satu alat komunikasi yang mempermudah kehidupan manusia adalah bahasa. Bahasa itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, di mana masyarakat terbentuk oleh adanya bahasa dan bahasa digunakan oleh masyarakat untuk kehidupan sehari-hari dalam berinteraksi. Nah, seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia itu masyarakat yang bermacam ragam. Alasannya dilatar belakangi oleh sosial budaya dan juga etnis yang berbeda-beda. Dikutip dari Carolina C. 2019, salah satu alat yang menyatukan perbedaan antar etnis tersebut adalah bahasa. Fenomena bilingualisme yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh negara kita memiliki banyak budaya dan setiap budaya memiliki bahasa yang berbeda-beda. Nah, masyarakat Indonesia itu pada umumnya merupakan masyarakat yang bilingual atau dwibahasa, yaitu masyarakat yang menggunakan dua bahasa dalam kehidupannya sehari-hari. Dikutip dari Sugianto R. 2018, dalam kesehariannya, masyarakat Indonesia menggunakan bahasa vernakular atau bahasa daerah sebagai bahasa pertama dan bahasa resmi, yaitu bahasa Indonesia, sebagai bahasa kedua ataupun sebaliknya. Perkawinan campur yang terjadi di Indonesia menyebabkan fenomena bilingualisme yang diciptakan orang tua kepada anak-anak mereka. Nah, terdapat ragam tinggi yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa yang sering dipakai dan ragam rendah yaitu yang jarang dipakai bahasa daerah. Dikutip dari Carolina C. 2019, keluarga merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran bahasa seseorang. Nah, keluarga itu merupakan lingkungan pertama yang mengajarkan bahasa kepada anak. Bahasa ibu atau bahasa daerah biasanya yang diajarkan pertama kali kepada anak-anak mereka. Dikutip dari Sugianto R. 2018, dalam keluarga bilingual itu biasanya orang tua menggunakan lebih dari satu bahasa dalam percakapan sehari-hari, sehingga berdampak pada anak-anak mereka yang akan tumbuh lebih dari satu bahasa. Nah, dalam proses pemilihan bahasa, kemudian penggunaan bahasa ini menjadi sebuah tantangan baru yang penting bagi orang tua dan anak-anak. Dalam teorinya, cara anak memperoleh bahasa menyita banyak perhatian bagi para peneliti maupun pencetus teori. Dikutip dari Karel F.S. dan kawan-kawan tahun 2014, pada keluarga bilingual seringkali terdapat kesalahpahaman dalam pemahaman bahasanya karena terdapat perbedaan makna dalam kata ataupun istilah yang berbeda sehingga memicu konflik. Dikutip dari Sugianto R. 2018, dalam fakta bilingualisme di masyarakat, anak-anak itu seringkali mengalami kesulitan dalam pemerolehan bahasa orang tua mereka, yaitu bahasa pertama, bahasa daerah. Mereka hanya mampu memahaminya, tetapi tidak dapat menggunakannya sebagai komunikasi ataupun dalam berbicara, menulis, dan lain-lain. Antara fenomena dengan teori yang telah saya sebutkan tadi tidak sejalan, karena yang telah disebutkan tadi, umumnya anak-anak itu dapat menguasai dua bahasa dengan baik, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah. Tetapi kenyataannya, anak-anak mengalami kesulitan dalam pemerolehan bahasa pertama orang tua mereka, yaitu bahasa daerah. Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan dalam konteks keluarga bilingual. Penelitian pertama yaitu yang berjudul Pola-pola penggunaan dan pemilihan bahasa dalam keluarga bilingual pada tahun 2018 oleh Riri Sugianto.
Nah, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan serta menjelaskan, kemudian melihat aspek, implikasi, serta tantangan-tantangan pada keluarga bilingual Sunda Sasak, Jawa Sasak, dan Jawa Bima. Nah, perbedaan penelitian saya dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah pada konteks pengaruh keluarga bilingualnya, yang dimana saya lebih memfokuskan pada pengaruh keluarga bilingual terhadap kemampuan literasi serta retorika anak, yaitu kemampuan membaca, menulis, serta berbicara anak dengan menggunakan dua bahasa. Adapun beberapa tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama, ingin melihat kemampuan literasi serta retorika anak. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh keluarga bilingual terhadap kemampuan literasi dan retorika anak. Dan yang ketiga, ingin mengetahui apa saja tantangan serta kesulitan yang dihadapi orang tua dalam menerapkan dua bahasa kepada anaknya. Nah, pentingnya mengkaji fenomena keluarga bilingual ini adalah supaya orang tua menyadari pentingnya dalam menerapkan dua bahasa kepada anak-anaknya, karena itu akan mempengaruhi kemampuan literasi serta retorika anak. Selain dapat menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa resmi, anak-anak juga harus beradaptasi menggunakan bahasa daerah atau bahasa orang tua mereka. Dan ini pun dapat menjadi acuan bagi orang tua untuk meningkatkan kemampuan literasi serta retorika anak, agar anak dapat percaya diri serta dapat berinteraksi dengan baik pada masyarakat yang berbeda etnis. Kedewibahasaan dapat dibedakan menjadi beberapa tipe. Menurut Birdsmore, dikutip dari Damanhuri tahun 2014, ia mengatakan bahwa kedewibahasaan berdasarkan penggunaan kedua bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu kedewibahasaan reseptif atau pasif, yang dimana dewibahasawan hanya dapat memahami baik secara lisan maupun tertulis, tapi tidak dapat mempraktikannya. Sedangkan kedewibahasaan produktif, yaitu dimana dewibahasawan dapat selain memahami juga dapat mempraktikkan baik secara lisan maupun tertulis, serta dalam berbicara pun dia bisa mempraktikannya. Apa itu literasi? Literasi didefinisikan secara singkat oleh Elizabeth Zulfi pada tahun 1986, yaitu kemampuan membaca dan menulis seseorang. Nah, Thiele tahun 1986 juga melakukan penelitian bahwa anak-anak lebih banyak menggunakan aktivitas literasi secara teks tertulis, di mana 80% digunakan untuk membaca dan 90% untuk menulis. Kemudian, perkembangan literasi ini dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa serta berkomunikasi anak. Menurut Sunarjo, retorika adalah mahir berbicara atau ilmu dalam berbicara, di mana seseorang mengeluarkan segala yang ada dalam pikirannya menggunakan berbagai gaya juga cara bertutur. Baik, saya akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian saya adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dikutip dari J.R. Rako tahun 2010, dengan memahami kasus itu secara mendalam, maka kita akan menemukan suatu yang penting atau arti penting dalam kehidupan masyarakat tertentu. Nah, kemudian dikutip dari Prihatsanti U dan kawan-kawan tahun 2018, metode studi kasus ini menguji pertanyaan dan masalah di mana berkaitan dengan fenomena yang ada di masyarakat. Subjek penelitian yang digunakan adalah keluarga bilingual yang terdiri dari orang tua serta anak yang keduanya dijadikan partisipan. Didapatkan 4 keluarga bilingual, yaitu Sunda Jawa, Melayu Jawa, Kalimantan Sunda, serta Mandailing Jawa. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur kepada orang tua maupun anak serta tes kemampuan literasi dan retorika anak. Nah, prosedur penelitiannya yaitu peneliti menyusun terlebih dahulu daftar pertanyaan untuk wawancara serta tes. Setelah itu dikirimkan melalui media sosial WhatsApp secara daring kepada partisipan, orang tua, dan anak. Orang tua maupun anak boleh menjawabnya secara tertulis ataupun secara voice notes. Setelah itu, didapatkanlah data dan peneliti mengolah hasil wawancara serta kemampuan tes anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu kemampuan literasi dan retorika anak.
Subjek penelitian pertama yaitu Akila Fadia Rahmani, 19 tahun dari keluarga Sunda Jawa, dapat disimpulkan bahwa ia lebih menguasai bahasa Indonesia daripada bahasa daerah. Kemudian, subjek penelitian kedua yaitu Adinda Ramadina Afiansyah, 17 tahun dari keluarga Kalimantan Sunda. Ia lebih menguasai bahasa Indonesia daripada bahasa daerah, tetapi bahasa daerah yang dapat dikuasai dengan baik yaitu bahasa Sunda. Kemudian subjek penelitian ketiga yaitu Fadia Firdaus, 19 tahun dari keluarga Melayu Jawa. Dapat dilihat bahwa Fadia ini lebih menguasai juga bahasa Indonesia daripada bahasa daerah, tetapi bahasa daerah yang dapat dikuasai dengan baik yaitu bahasa Melayu. Kemudian subjek penelitian keempat yaitu Nadisah Khairani Nasution, berumur 18 tahun, berasal dari keluarga Mandailing Jawa, lebih menguasai bahasa Indonesia daripada bahasa daerah dan bahasa daerahnya kurang dikuasai dengan baik. Pada tes kemampuan literasi membaca, literasi menulis, dan juga berbicara bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, semua subjek penelitian dapat dikatakan cukup baik dan mereka dapat memahami kedua bahasa tersebut. Pada teori, sudah dikemukakan bahwa umumnya anak-anak dapat menguasai dua bahasa dengan baik, tetapi antara data dengan teori tadi tidak sejalan karena anak-anak lebih menguasai bahasa Indonesia daripada bahasa daerah, dan mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dalam komunikasi di lingkungan keluarganya. Kemudian, menurut Buzzmore juga berarti anak-anak subjek penelitian ini lebih ke dewi bahasawan pasif atau tidak aktif. Mereka hanya mampu memahami baik secara lisan maupun tertulis, tetapi kurang dalam mempraktikannya. Baik, yang kedua yaitu pengaruh keluarga bilingual terhadap kemampuan literasi dan retorika anak. Yang pertama, keluarga Sunda Jawa. Mereka menjelaskan bahwa jika literasi retorika anak mereka yaitu Akila mendapat pengaruh besar dari keluarga bilingual karena Akila dapat belajar dua bahasa yaitu bahasa Indonesia serta bahasa daerah orang tuanya. Akila juga menjadi pandai dalam berbicara, kemudian menyampaikan informasi juga. Kemudian Akila mengetahui kosakata bahasa daerah sehingga dapat memahami masyarakat yang ada di lingkungannya ketika berbicara bahasa daerah tersebut. Yang kedua yaitu keluarga Kalimantan Sunda. Mereka menjelaskan bahwa pengaruh keluarga bilingual berdampak positif terhadap kemampuan literasi dan retorika anak. Karena apapun yang diucapkan oleh orang tua akan terbiasa terdengar oleh anaknya. Dan Adinda dapat mengetahui apa yang dibicarakan oleh keluarganya ketika berkumpul. Kemudian Adinda juga dapat berinteraksi dengan baik dengan lingkungannya karena mereka terbiasa menggunakan bahasa daerah serta bahasa Indonesia dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga yaitu keluarga Melayu Jawa. Mereka menjelaskan bahwa keluarga bilingual tidak terlalu berpengaruh terhadap kemampuan literasi dan retorika anak karena mereka, orang tua dari Fadia, sudah membiasakan anaknya dari kecil menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi Fadia tahu juga bahasa Melayu bagaimana dan bahasa Jawa seperti apa. Nah, tetapi di sisi lain, Fadia juga mendapat keuntungan karena dia dapat memahami bahasa daerah lain dan juga dapat beradaptasi di masyarakat berbeda etnis. Selanjutnya yaitu keluarga bilingual Mandailing Jawa. Menurut orang tua Nadisah, ketika anaknya berada di keluarga bilingual, ia dapat berkomunikasi dan berbicara dengan baik. Kemudian dapat melatih otaknya dalam berbicara dan berbahasa, serta melatih kecepatan berpikir ketika mengucapkan suatu kalimat, baik itu bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Kemudian menguntungkan Nadisah juga dalam berbicara, menulis, dan membaca, sehingga ia tahu bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Berdasarkan teori tadi bahwa keluarga merupakan faktor utama dalam pembelajaran bahasa seorang anak dan itu berpengaruh terhadap kemampuannya dalam berbicara, membaca, juga menulis. Sehingga data hasil wawancara tadi dengan teori ini berjalan sesuai karena
Tadi dikatakan bahwa para subjek penelitian, orang tua menjelaskan pengaruh keluarga bilingual itu berdampak positif dan memiliki pengaruh yang positif pula terhadap kemampuan literasi dan retorika anak. Namun, para keluarga harus memaksimalkan kembali, tidak hanya bahasa Indonesia yang harus diajarkan kepada anak dan harus dikuasai anak, tetapi bahasa daerah atau bahasa ibu mereka, yaitu bahasa ibu mereka harus dipelajari juga dan dipahami oleh anak-anak mereka sehingga mereka dapat berinteraksi dengan baik di lingkungan masyarakat etnis. Yang ketiga yaitu tantangan dan kesulitan orang tua dalam menerapkan bahasa kepada anak. Dari keempat subjek penelitian yaitu keluarga bilingual dapat disimpulkan bahwa kesulitan dan tantangan yang dihadapi adalah yang pertama yaitu anak masih kesulitan dalam melafalkan kosakata ataupun menghafal kosakatanya. Mereka mudah lupa dan juga masih belum mengerti ketika ada masyarakat atau keluarganya yang berbicara dalam bahasa daerah. Kemudian yang kedua yaitu kecepatan berbicara dalam bahasa daerah masih tidak lancar atau masih lambat. Kemudian yang ketiga yaitu pemahaman dalam menerapkan pemahaman bahasa daerah kepada anak. Itu cukup sulit karena orang tua lebih memfokuskan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu katanya lebih mudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari daripada bahasa daerah sehingga tidak ada pembiasaan kepada anak. Teori menyebutkan bahwa dalam prosesnya, pemilihan dan penggunaan bahasa untuk keluarga bilingual itu memunculkan tantangan baru bagi orang tua dan untuk anak-anaknya. Nah, berdasarkan data hasil wawancara dan teori tadi sejalan karena pada kenyataannya, orang tua itu menghadapi kesulitan dan tantangan baru dalam menerapkan dua bahasa kepada anak, sehingga orang tua harus mencari solusi yang terbaik agar anak dapat beradaptasi dengan baik pada kedua bahasa tersebut, baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, sehingga anak pun dapat meningkatkan dan memaksimalkan kemampuan mereka dalam literasi dan retorikanya. Baiklah, sekarang sudah sampai pada bagian terakhir artikel ilmiah yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang sudah saya lakukan dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh keluarga bilingual itu berdampak positif terhadap kemampuan literasi dan retorika anak, yaitu kemampuan menulis, membaca, serta berbicara karena anak mempunyai bahasa yang lebih beragam, serta mereka akan berlatih untuk mengolah bahasa dengan baik. Meskipun begitu, orang tua memiliki kesulitan dan tantangan, yaitu dalam menerapkan bahasa daerah kepada anak-anak mereka. Meskipun anak memang memiliki hak untuk memilih bahasa yang mereka inginkan, tetapi tidak ada salahnya untuk mempelajari bahasa daerah mereka atau bahasa kedua orang tua mereka. Secara tidak langsung, anak dilatih untuk mencintai bahasa orang tua mereka sendiri selain bahasa Indonesia. Oleh karena itu, orang tua perlu untuk mencari solusi serta memikirkan hal ini agar masalah ini dapat terselesaikan dan juga kemampuan literasi serta retorika anak itu dapat secara maksimal dilaksanakan oleh anak dengan baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi tentang artikel ilmiah yang berjudul Pengaruh Keluarga Bilingual terhadap Kemampuan Literasi dan Retorika Anak ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru kepada kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.